Halo teman-teman semua, balik lagi bersama Story 3M dalam kelanjutan alur cerita manhwa yang berjudul My Lucky Encounter from the Game Turned into Reality. Baiklah, langsung saja kita masuk ke dalam alur ceritanya. Pada chapter sebelumnya, Adrian sudah bertemu dengan putra mahkota untuk meminta maaf karena keributan yang ia buat. Putra mahkota juga tidak mempermasalahkan hal itu karena Adrian telah membuat Luke kehilangan dukungan dari Viscount Parma, Karma, dan Doherty, meskipun mereka juga harus kehilangan dukungan dari Viscount Ronier. Selain itu, Adrian memiliki keluhan pada Michael karena Luke selalu mencoba untuk mendekati Archia, dan Michael menyarankan agar Adrian segera menikahinya saja sebelum bocah itu berulah lebih jauh lagi. Namun setelah bertemu dengan Michael, pangeran mesum yang tidak tahu diri itu malah mengirimkan pesuruh beserta bunga supaya Archia mau untuk makan malam bersama dengannya. Adrian yang sudah muak dengan Luke kemudian mengancamnya jika Luke masih ingin berhubungan baik dengannya, maka sebaiknya jangan mencoba untuk mengambil apa yang menjadi miliknya. Luke yang mendengar pesan itu tentunya sangat marah dan berjanji akan memberikan pelajaran pada Adrian setelah berhasil menduduki tahta. Setelah pertarungan melawan keempat Viscount selesai, Adrian akhirnya bisa beristirahat dengan keadaan tenang. Adrian sangat senang karena berkat perang wilayah itu, ia jadi bisa mendapatkan begitu banyak hasil jarahan hanya dalam waktu setengah hari. Tak hanya soal uang tunai dan properti yang didapatkan dari keempat Viscount, Adrian juga mendapatkan mithril, manaston, perhiasan, logam mulia, karya seni, dan masih banyak lagi. Saking senangnya, Adrian rasa mencuri semua aset musuh dan menikmati kekayaan mereka sebagai barang rampasan adalah suatu kenikmatan tersendiri. Namun dari semua itu, Adrian menemukan sebuah relik yang sangat berharga, yaitu pegangan pedang celestial yang diyakini adalah pedang dari para dewa kuno di zaman mitos. Meski relik ini sudah tidak sempurna karena beberapa bagian internal seperti sirkuit sihir divine sudah hancur dan tidak berfungsi, tapi Adrian tahu jika relik ini bukanlah sembarang relik. Adrian juga tak menyangka jika relik ini terbuat dari oraklum yang merupakan mineral langka yang hanya diproduksi dalam jumlah kecil di kota Everhill, dan bahkan harganya bisa setara dengan sebuah benteng langit. Adrian sendiri juga berencana untuk mengunjungi Everhill jika ada kesempatan, tapi saat ini ia masih ada sesuatu yang harus dilakukan. Hal penting yang Adrian maksud adalah menaikkan levelnya di game Chronicle Online, dan terlihat lawannya saat ini adalah seorang vampir. Archia tampaknya tidak perlu basa-basi pada vampir itu yang terlihat sangat songong dan langsung menyerangnya menggunakan dengkulnya. Vampir itu hampir tidak sadarkan diri setelah diserang oleh Archia, dan Adrian yang melihat wajah vampir itu mengatakan jika vampir ini mirip sekali dengan pangeran kedua sambil menyiapkan mantra. Adrian yang sudah siap melakukan serangan langsung menembakkan sihir bola api miliknya pada vampir itu yang sudah dikepung hingga membuat vampir itu meminta Adrian untuk berhenti menyerangnya. Melihat vampir itu yang sudah tidak bisa melawan dan mencoba melarikan diri, membuat Adrian dan Archia segera mengeksekusi vampir itu bersamaan. Adrian dan Archia merasa jika lawan mereka kali ini tidak ada apa-apanya karena hanya dalam waktu sebentar mereka sudah bisa mengalahkannya. Adrian merasa sangat segar karena ia tidak boleh membiarkan tempatnya saat ini lepas dari pengawasannya hanya karena kesibukannya di dunia nyata. Berkat kesibukannya itu, Adrian hanya bisa bermain game kurang dari 3 jam per hari hingga membuatnya semakin susah untuk naik level dan akhirnya memutuskan untuk naik level lagi. Sebelum fokus pada levelingnya, Adrian sudah menyerahkan kepentingan yang tidak terlalu memerlukan kehadirannya pada ajudannya.
Selain itu, Adrian juga menyerahkan perekrutan pegawai pada Archia karena ia memberikan kacamata ajaibnya di dunia nyata untuk mencari talenta-talenta berbakat yang tersembunyi. Hal itu tentunya sangat membantu Adrian karena ia bisa menyerahkan beberapa pekerjaan di dunia nyata sembari membangun kekuatannya bersamaan. Dengan momentum seperti ini, Adrian yakin jika ia akan bisa naik level dengan secepat mungkin dan akan segera mencapai Circle 8. Archia kemudian melaporkan pada Adrian jika ia menemukan seseorang dengan bakat yang sangat tinggi dan Adrian ingin langsung merekrutnya saja. Archia tentunya akan menyerahkan soal negosiasi perekrutan pada petugas pendamping dan Adrian menanyakan bakat tingkat tinggi apa yang dimiliki oleh orang itu. Archia mengatakan jika orang itu memiliki bakat tingkat tinggi pada Divine Power serta memiliki trait unik yaitu pembawaan sang saintis. Adrian yang mendengar jika ada seseorang yang memiliki bakat langka seperti menjadi seorang saint dan memiliki Divine Power tinggi tentunya langsung terkejut. Saat ini kita masuk ke dalam salah satu sebuah minimarket di mana Archia bersama Lopez dan Anderson sedang mengamati seorang pegawai yang menjaga kasir. Wanita berambut pirang itu menanyakan apakah ada yang bisa ia bantu, tapi teman wanita itu seperti agak ketakutan melihat dua pengawal di samping Archia. Wanita itu bernama Avril Barnett yang merupakan seorang warga biasa dengan bakat Divine Power yang sangat tinggi dan trait unik sebagai pembawaan sang saintis. Di Rondel hanya ada satu dewi dan satu keagamaan yang memuja penciptaan dunia ini dan merupakan entitas yang dikenal sebagai Dewi Sepia dan ajaran dewi itu disebut sebagai Sepiasm. Kantor pusat Sepiasm dan pemimpinnya berlokasi di Holy Land of Everhill dan terkenal sebagai kota emas yang bahkan Kekaisaran Bringum tidak berani menginvasinya. 3 penguasa Holy Land terdiri dari Holy King yang mengawasi seluruh administrasi gereja. Kemudian ada Sang Saint yang mengawasi seluruh pasukan termasuk Holy Knight. Dan terakhir ada Saintes yang mengawasi semua priest yang menggunakan kekuatan suci di seluruh dunia. Adrian menanyakan di mana wanita dengan bakat langka seperti itu sekarang. Dan Archia mengatakan jika Avril sedang bersama dengan Eric di aula para talenta berbakat. Setelah sampai di aula talenta berbakat, Adrian akhirnya bisa bertemu dengan mereka. Lalu Eric dan Avril memberikan salam pada Adrian sebagai yang mulia. Adrian mengatakan selamat datang pada Avril dan memperkenalkan dirinya sebagai Marquis Adrian yang ingin sekali bertemu dengannya. Adrian yang melihat statistik Avril hampir tidak menyangka jika dirinya bisa menemukan seseorang dengan pembawaan sang saintis yang sedang bekerja di Toserba karena keadaan finansial. Adrian senang karena Archia menemukan bakat selangka ini karena sebuah keberuntungan dan Archia senang mendengarnya. Setelah perkenalan singkat itu, Adrian bersama dengan Archia, Eric, dan Avril mulai berbincang santai sambil membahas beberapa hal. Avril mengatakan jika ia memiliki cita-cita sebagai seorang pejabat administrasi. Tapi Adrian mengatakan jika bakat Avril tidak cocok sebagai pejabat administrasi. Adrian memberitahu jika Avril memiliki bakat dalam Divine Power yang sangat luar biasa hingga bisa membuatnya menjadi seorang saintis dan itu membuat Eric dan Avril sangat terkejut. Namun Adrian memberitahu jika Avril tidak bisa langsung menjadi saintis hanya karena potensinya saja. Jika Holy King yang menerima berkat dari Dewa Sepia terpilih dari keturunan keluarga kerajaan, maka Saint dan Saintes dipilih oleh dewa setiap 50 tahun terlepas dari status mereka. Karena dalam kontes pemilihan Saintes, seseorang harus tampil dengan baik dan menonjol di hadapan sang dewi.
maka Everil membutuhkan popularitas dan Avril menanyakan bagaimana caranya. Karena Dewi sudah mengirim orang berbakat di hadapannya, Adrian tidak bisa tinggal diam saja mengingat Adrian mengetahui jika kontes pemilihan saintis akan diadakan sebentar lagi. Adrian memberitahu jika ia berencana untuk memberikan dukungan penuh pada Everil untuk maju menjadi saintis, dan Everil tak mengerti kenapa ia bisa selayak itu untuk menjadi saintis. Adrian mengatakan jika 7 dari 10 saintis dulunya juga adalah seorang warga biasa seperti Everil, jadi itu tidak mustahil, tapi Everil masih kurang percaya diri. Adrian mengatakan itu memang tidak akan mudah karena perlu usaha dan keinginan dari Everil. Apalagi Everil masih harus banyak belajar seperti etiket, teologi, dan sihir divine. Adrian menawarkan pada Everil jika ia berencana untuk memberikan uang muka sebesar 200 juta dan gaji bulanan 500 juta, dan itu membuat Eric dan Everil makin terkejut. Tapi Adrian ingin agar Everil tidak terlalu memikirkannya. Adrian memang merasa jika memberikan uang sebanyak 200 juta dengan gaji bulanan 500 juta adalah jumlah yang sangat besar. Tapi itu juga akan membuatnya nanti memiliki kekuatan yang sangat besar karena bisa membuat seorang saintis dari tangannya sendiri. Adrian meyakinkan jika perubahan dari pejabat administrasi ke saintis tidaklah buruk karena keduanya juga merupakan profesi yang sangat diinginkan oleh banyak orang. Eric juga meyakinkan Everil untuk percaya dan mengikuti tuannya karena Adrian bukanlah seseorang yang akan bercanda soal itu, dan Adrian senang karena Eric melakukan tugasnya dengan sangat baik. Melihat Eric dan Everil terlihat sangat akrab, Adrian berpikir jika ia memasukkan Eric tanpa pikir panjang untuk kemari, tapi malahan mereka berdua menjadi kombinasi yang sangat bagus. Jika Eric yang memiliki trait dan bakat politik membantu Everil, maka Adrian yakin jika itu akan membuat rencananya memiliki efek sinergi tersendiri. Adrian mulai hari ini akan menganggap Everil sebagai anggota keluarga istananya, dan Adrian juga mengizinkan orang tua Everil untuk berkunjung kapanpun. Adrian juga menugaskan Eric untuk menjaga dan merawat Everil dengan baik supaya betah tinggal di sini karena mereka berdua tampaknya sudah akrab meskipun baru bertemu. Eric tentunya langsung mengiyakan tugas yang diberikan oleh tuannya, dan itu membuat Adrian senang karena rencana dan urusannya menjadi lebih gampang. Selain itu, Adrian juga sudah tidak sabar dengan pertarungan perebutan posisi saintis yang akan datang karena ia sudah mempersiapkan dukungan sebanyak mungkin pada Everil.